Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berada di tempat ini. Dan marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita memasuki acara kedua, yaitu materi dari Al-Ustaz, yaitu Pak Ustaz La'ami, dan kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau biasanya kajian dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, saya dari Tuhan sekali. Hari ini kita akan seharian membaca Al-Quran. Ya, jadi kita tidak dimulai dengan membaca Al-Quran, tapi seluruhnya kajian kita akan membaca Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ibu-ibu, saudara yang salat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan akhir-akhir hidup kita, insya Allah dengan akhir yang baik, kita akan berakhir dengan baik. Harapannya diakhiri dengan husnul khatimah sesuai dengan petunjuk Allah yang diajarkan di dalam Al-Quran. Kemudian salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini telah mengorbankan seluruh hidupnya, keberadaan di muka bumi ini demi untuk kita semua umatnya, ya, untuk kita semua. Yang disebutkan dia mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Ini harus kita pahami. Seperti apa keadaan gelap, seperti apa keadaan terang. Ya, jangan sampai hanya kita sebutkan saja sehari-hari, tapi kita tidak paham. Ya, kita tidak sadar bahwa kita ini berada dalam keadaan alam yang mana, apakah gelap gulita atau terang benderang. Kalau kita merasa sudah berada pada tempat yang terang benderang, pertanyaannya, siapa kasih tahu? Siapa yang sudah yakin bahwa dia sudah berada pada alam cahaya terang benderang? Kalau kita tidak ketahui ini bisa fatal. Kita berpikir bahwa kita sudah berada di alam keselamatan yang diajarkan oleh Nabi, tapi ternyata masih berada dalam kegelapan. Jadi sebenarnya keadaan kita ini sekarang seperti orang yang sedang tertidur. Kita tidak tahu bahwa kita sedang tidur. Ya, atau ada orang tidur atau dirinya tidur. Ya, tidak pernah ditahu. Nanti terbangun baru tahu. Ternyata tadi saya tidur. Ya. Demikian pula tadi, apakah kita berada dalam keadaan sadar terburuk, dalam kegelapan, atau dalam keadaan cahaya terang benderang? Kita tidak pernah tahu. Nanti kita sudah dapatkan cahaya
Baru dikatakan kita berada di alam, ya kita berasal dari kegelapan. Jadi kesulitannya adalah atau persoalannya adalah di mana cahaya itu yang selalu disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Jangan sampai fatal atau dalam artian kita berakhir pada keadaan gelap yang selama ini kita merasa sudah keluar dari tempat itu. Nah, ini yang istilahnya kita perlu tahu ya, kita perlu tahu, kita perlu bermohon kepada Allah untuk mendatangkan cahaya itu supaya kita yakin dengan keadaan kita sekarang, tidak ragu-ragu lagi. Baik, Majelis Taklim Al-Hidayah sudah lama dibentuk? Sudah 10 tahun? Lebih, alhamdulillah. Ini Majelis Taklim ini artinya tempatnya orang-orang belajar. Ya, jadi kalau sudah lebih 10 tahun, mungkin 20 tahun, berarti sudah banyak ilmu yang ibu dapatkan. Ya, selama bergabung dalam Majelis Taklim ini. Tapi ada satu hal yang menjadi pertanyaan yang akan menjadi kajian kita. Pernahkah kita menggali firman Allah, ya, membaca-baca Al-Quran yang di dalamnya itu sebagai petunjuk, atau hanya sekedar apa ya? Sekedar kita bunyikan suaranya, kita bunyikan hurufnya, kita bunyikan tajwidnya, ya, kita ucapkan huruf dengan benar, makhraj hurufnya benar. Mungkin sudah pernah kita kaji seperti itu. Selama 10 tahun sudah pernah belajar Al-Quran, bagaimana ya kita mau membaca Al-Quran. Tetapi namanya petunjuk, ya namanya petunjuk. Tidak bisa Al-Quran dijadikan petunjuk kalau kita tidak tahu apa maksudnya. Kalau kita berprinsip menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kemudian kita tidak tahu maksudnya, dipastikan sebenarnya kita keliru dalam mengambil petunjuk. Kenapa? Karena ya, mengerti saja tidak, bagaimana bisa dijadikan petunjuk. Misalkan ada kita beli lemari apa ya, atau kita beli televisi, ya, kemudian dalam petunjuknya ditulis dalam bahasa Inggris. Apa yang harus kita lakukan terhadap televisi kita tertulisnya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita tidak paham, kemudian kita coba-coba nyalakan, ya bisa-bisa TV-nya rusak. Demikian pula apa itu Al-Quran? Ya, apa ini Al-Quran? Al-Quran ini kalau kita ingat, siapanya bisa kita ingat pada saat kita terlahir di dunia ini. Pada saat kita terlahir, ya kita menjadi tidak tahu apa-apa. Padahal sebelumnya dikatakan bahwa sebelum kita lahir menjadi nyata di dunia ini, pernah suatu ketika kita melakukan perjanjian dengan Tuhan di alam gaib, di alam sebelum kita terlahir. Pada saat itu kita sangat mengenal Tuhan ini. Kemudian dengan tujuan bahwa kita akan membawa suatu tugas di muka bumi ini, maka diturunkanlah kita dari alam gaib ini ke alam nyata dalam keadaan kita sekarang. Ya, itu jatuhnya ke tempat yang gelap, itu bahasanya, bahasa kita, ke tempat yang gelap, tidak ada cahaya. Lalu kemudian Allah katakan, turunlah kamu ke dunia, ya, turunlah kamu ke dunia semua. Barang siapa nanti yang ketika datang petunjuk kepadanya, lalu dia mengikuti petunjuk itu, maka dia tidak perlu ragu dan tidak perlu bersedih hati. Ya. Turunlah kamu ke dunia, turunlah itu minha jami'ah.
Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kita tahu arti itu tadi yang saya baca? Tidak. Ya, karena kita orang Makassar. Ini petunjuk berbahasa Arab. Ya. Kalau petunjuknya berbahasa Arab, lantas kita tidak pernah menggali apa maksud dari bahasa ini. Ya. Jadi bisa dikatakan kita terputus hubungan dengan Tuhan. Jadi Al-Quran itu alat komunikasi yang tiada putusnya antara Tuhan dengan kita. Kalau kita ingin menjalin hubungan langsung dengan Tuhan, kita harus mendekati Al-Quran. Dekati suaranya. Tetapi bagaimana pula kalau seumpamanya ada seorang yang kita suka? Ini kita berbicara orang tua yang berpengalaman dalam bacaan. Ada yang kita suka, lalu dia menulis sebuah surat kepada kita dalam bahasa Inggris, dalam bahasa yang kita tidak mengerti. Ya. Apa yang kita lakukan dengan surat itu? Ya. Yang kita lakukan sekarang adalah hanya berusaha untuk memperbaiki penyebutan bahasanya tanpa ingin tahu apa isi suratnya. Begitu ya. Ini yang kita lakukan sekarang. Ya, membaca suratnya tanpa tahu apa isinya. Nah, yang harusnya kalau kita mengerti ya isi suratnya, pasti ada yang harus kita lakukan. Siapa tahu ya pasangan kita itu barangkali sudah mengharapkan, sudah ingin menikah dengan kita. Tetapi karena kita tidak tahu sesuatunya, akhirnya waktu berlalu sampai dia menikah dengan orang lain. Kenapa? Karena kita tidak tahu sesuatunya. Jadi kembali kita tadi bahwa Al-Quran itu sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, itu merupakan, ya ini perlu kita catat, merupakan alat komunikasi atau bahasa komunikasi antara kita dengan Tuhan. Ya, jadi untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan, satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus mengerti bahasanya, kita harus mengerti apa maunya. Nah, alhamdulillah, ya majelis taklim tempat belajar, jadi cara kita belajar Al-Quran kita tingkatkan. Yang tadinya kita hanya membunyikan huruf-hurufnya dengan betul, mungkin sudah selesai, barangkali kita sudah bagus cara membacanya, kita tingkatkan dengan berusaha memahami kandungannya. Ya, berusaha memahami kandungannya. Selama ini Al-Quran itu adalah bahasa perumpamaan, bahasa biasa. Makna kandungannya tidak seperti yang tertulis. Itu harus digarisbawahi, tidak seperti yang terjemahan, ya, beda. Jadi bukan hanya terjemah, tetapi makna apa yang ada di balik terjemahan itu. Jadi kita akan mempelajari Al-Quran, ya, kita akan berusaha memahami kandungannya. Mungkin kita selalu berpikir bahwa kandungan Al-Quran cukup kita dengar dari orang-orang yang sudah mengetahui, ya, seperti orang-orang dari Arab, orang-orang dari Mesir yang mengerti bahasa Arab. Kemudian kita hanya mengikuti apa yang mereka sampaikan saja. Hal ini sangat riskan, sangat berbahaya bagi kita, karena Al-Quran sendiri mengatakan bahwa yang bisa memahami Al-Quran itu adalah hanyalah Allah dengan Rasul-Nya. Jadi orang lain tidak bisa tahu. Ya. Jadi kajian kita berkisar pada bagaimana cara memahami Al-Quran. Olehnya itu kebutuhan yang harus kita penuhi kalau kita harus mengikuti kajian ini adalah tersedia
sedianya Al-Quran yang ada terjemahannya. Ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa dipakai di HP, jadi kita tidak merasa malu lagi kalau kita bawa Al-Quran yang ada terjemahannya. Dulu sebelum ada ini ya terpaksa kita bawa Al-Quran ya kemana-mana, bawa Al-Quran, bawa kitab. Kalau orang lain lihat, wah bisa juga dia kira kita sombong, merasa alim, padahal tidak mau belajar. Jadi dibayangkan untuk menjadi fasilitas kajian kita adalah Al-Quran yang ada terjemahannya. Mungkin pada kesempatan ini barangkali belum siap, saya kasih contoh saja bagaimana kajian dari, ya sudah diperkenalkan tadi, kami dari Yayasan Menuntut Ilmu Mengejar Hikmah. Itu nama yayasannya sudah alhamdulillah sudah resmi. Jadi misinya adalah menjadikan saudara-saudara kita memahami Al-Quran secara langsung. Masih ragu ya kalau dibahasakan memahami Al-Quran secara langsung? Artinya begini, kita tidak belajar kepada orang lain, kita hanya sesama kita hanya bisa saling berbagi, tetapi untuk menggali yang lebih dalam kita tidak akan temukan melalui orang lain. Bisa dipahami? Kita hanya bisa menggali sendiri. Salah satu contoh mari kita buka. Sudah siap kembali? Kita lihat, coba kita lihat surat Al-Baqarah yang ada Al-Qurannya. Coba lihat surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Surat Al-Baqarah surat yang kedua. Jadi nanti cara tulis saya nanti di Al-Quran, kalau saya tulis begini, itu artinya surat yang kedua. Tidak terlalu keras surat, tidak terlalu keras, terlalu keras. Ya, surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Coba lihat, jika usahakan paham. Jadi nanti semua harus membaca, semua harus baca sendiri. Kenapa? Ingat, ini suara Tuhan. Al-Quran ini suara Tuhan. Kalau kita berusaha memahami apa yang kita baca, itu akan tersambung antara Tuhan dengan hati kita. Biasakan seperti itu, ya. Kalau hanya bunyi-bunyinya saja kita tidak mencari tahu bagaimana kalau kita baca undang-undang gerakan cepat. Undang-undang dasar Indonesia masa Indonesia yang bukan masa sudah mengintegrasi bangsa. Kita mencari apa? Tapi kalau pelan-pelan kita baca, ya ada yang bisa baca. Coba Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Perhatikan semua. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, coba perhatikan kedua ayat ini. Yang pertama, Alif Lam Mim. Seluruh terjemahan dari ahli Al-Quran mengatakan ayat ini tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa ditafsirkan
Yang mengetahui tafsirnya, yang mengetahui maknanya hanya Allah. Sudah pernah baca itu? Ya. Lalu kemudian ayat itu mengatakan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, kalau memang ini Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa, ayat pertama tadi petunjuk itu apa? Kan begitu ya? Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu. Terus mau dia apa kalau hanya Allah yang tahu? Sedangkan ayat 2 dikatakan ini adalah petunjuk. Bagaimana bisa dijadikan petunjuk kalau hanya Allah yang tahu? Ya, coba berpikir. Nah, itu namanya taklim, mempelajari. Ya, mempelajari itu bukan hanya dengar saja apa yang bilang, pokoknya dengan lagi. Tidak, berpikir juga, bertanya juga. Ya, harus kritik, harus kritis ya, kritis dalam artian suka mengkritik. Apalagi ini Al-Quran sebagai petunjuk. Ya, kalau kita biarkan saja seperti ini lewat saja. Coba mungkin bertanya sama ya guru-guru yang baik, barangkali pasti dia katakan ya, jangan bertanyakan ini karena ini urusannya Tuhan. Tidak, saya tetap harus tanya. Untuk apa ditulis di sini kalau tidak bisa dijadikan petunjuk? Ya, betul tidak? Itu petunjuk. Alif Lam Mim itu petunjuk. Harus kita tahu. Kalau disebutkan hanya Allah yang tahu, itu artinya kita hanya bisa mengetahuinya langsung dari Allah. Betul? Ya. Baru bisa dijadikan petunjuk. Cocok tidak? Tidak bisa kita tahu dari orang. Dia saya sampaikan tidak bisa kita tahu, tidak bisa kita paham apa maksudnya ini Alif Lam Mim. Padahal dia petunjuk, begitu ya. Nah, kalau hanya Allah yang tahu, artinya tidak ada tempat belajar kecuali kepada Allah. Allah sendiri yang harus mengajarkan. Oke, lihat surat ke-55. Surat 55 ayat 1 sampai 4. Pintar-pintar dibuka Al-Quran sudah terbiasa. Surat ke-55 Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi husban. Terjemahannya, perhatikan terjemahannya. Kalau tadi mungkin bahasa Arabnya kita dihibur-hibur dengan suara yang sangat indah, dengan makhraj hurufnya sangat tepat, ya. Pokoknya kita sudah tahu lah itu. Tetapi ini maksudnya apa kata Tuhan ini? Ya, apa kata Tuhan di ayat itu? Coba perhatikan. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Ya, jadi sampai 3 tadi ya. Kita baca sampai 3. Perhatikan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman itu Allah mengajarkan Al-Quran. Ya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah itu mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dia menciptakan manusia, lalu Allamahul bayan, dia mengajarkan tentang penjelasan di Al-Quran juga. Berarti Allah mengajar.
Berarti bisa terjawab di sini. Ya, hanya Allah yang tahu. Di surat Al-Baqarah ayat 2 hanya Allah yang tahu. Artinya pengetahuannya kita hanya bisa langsung dapatkan dari Allah. Kenapa bisa? Ternyata Allah juga mengajar. Ar-Rahman Allama Al-Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Berarti nanti Allah akan mengajarkan kepada kita Al-Quran. Tentu dengan catatan kita datang kepada Al-Quran itu untuk belajar. Ya, sudah selesai ayat kita kasih bunyi ayatnya dengan bunyi yang tepat, sudah lama itu kita dengar. Ini lagi ini firman-Nya Tuhan untuk kita ketahui apa yang Allah sampaikan kepada kita. Ya, tidak semua manusia bisa mengajarkan Al-Quran. Tidak semua Al-Quran bisa diajarkan oleh manusia. Seperti tadi, bagaimana bisa menjadikannya itu sebagai petunjuk? Kalau disebutkan hanya Allah yang tahu, maka bersemangatlah untuk belajar, ya, mencari tahu apa kandungannya Al-Quran. Gunakanlah bahasa kita, karena dulu Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab karena nabinya berbahasa Arab. Coba kalau berbahasa Inggris, setengah mati itu Muhammad belajar berbahasa Inggris baru bisa tahu apa maksudnya di Al-Quran. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kita pakai, seandainya dalam Al-Quran berbahasa Makassar, pakai saja bahasa Makassar. Intinya ada komunikasi, ada hubungan hati kita dengan Tuhan. Oke, jadi terjawab yang kedua, kita bisa belajar langsung dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengajar dan Dia tidak pernah berhenti mengajar. Oke, baik. Cara Allah mengajar perlu diketahui ya. Caranya Allah mengajar. Jadi Allah itu untuk mengajarkan ke manusia tentang kitabnya ini, Dia mengutus rasul. Ya, pasti ya, Dia mengutus rasul. Sekarang pertanyaannya lagi, apakah rasul itu orang lain dari kita? Ya, apakah rasul itu orang lain dari di luar diri kita? Maksudnya kira-kira seperti itu. Kita baca dulu ya surat kedua Al-Baqarah ayat 151. Ya, seharusnya seperti ini ya. Kalau kita belajar Al-Quran harus tenang ya, supaya mendapatkan rahmat dari Allah. Iza quri'a alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, hendaklah kamu tenang ya, supaya mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmatnya Allah yang kita butuhkan supaya kita bisa pahami apa maunya Tuhan. Ya. Baik, surat 2 ayat. Coba kita baca. A'udzu billahi
kalau mengerti bahasa Arab ya. Kalau kita tidak mengerti, kita dengarkan bahasa Indonesianya terjemahannya ya. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah serta mengajarkan apa yang kami ketahui. Iya. Jadi Allah mengutus Rasulnya untuk mengajarkan kitab dan hikmah. Ya, Allah mengutus Rasulnya mengajarkan kitab dan hikmah. Ya. Selain itu dia mensucikan kami. Pentingnya dikenali Rasul karena dia juga mensucikan, membebaskan kita dari dosa, mensucikan. Kemudian ada lagi satu, dia mengajarkan apa yang kamu tidak ketahui. Jadi sebenarnya ciri-cirinya Rasul ini sangat mudah dipahami, mudah dikenal. Sesuatu hal yang tadinya kita belum ketahui kemudian bisa kita tahu, itulah fungsi Rasul. Rasul sedang bekerja. Oke, bisa? Nah, itu tadi pertanyaannya. Apakah Rasul ini dari luar, orang lain dari negeri kita, atau adanya pada diri kita sendiri? Ya. Apakah dia bernama Muhammad bin Abdullah? Kita baca surat ke-5 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum 'ala fatratin minal rusul 'ala Artinya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepadaku kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi kesulitannya adalah karena kita dimulai dari kata ahli kitab. Yang kita pahami selama ini ahli kitab ini adalah orang Yahudi, orang Nasrani di luar sana, bukan orang Muslim. Ya. Seakan-akan Rasul itu datangnya kepada mereka supaya mereka tidak bertanya kenapa tidak datang kepada kami, ini seorang pemberi peringatan. Pertanyaannya apakah kepada kita ini tidak? Ya. Akhirnya ayat ini sejatinya hanya diperuntukkan untuk orang-orang sana, orang Yahudi dan Nasrani. Padahal di Al-Baqarah dikatakan ini petunjuk bagimu. Sekiranya itu Allah hanya ingin menjelaskan keadaan orang-orang Yahudi Nasrani sana kepada saya, pertanyaannya untuk apa?
Wah, itu kalau Yahudi Nasrani yang bertanya Rasul. Masalah itu kalau Rasul itu datang kepada saya, maka saya tidak kenal, saya tidak tahu. Saya akan mengatakan bahwa tidak pernah datang Rasul kepada aku, tidak pernah itu datang memberi peringatan, membawa kabar gembira, tidak pernah datang. Dia bilang Tuhan katanya, ingat, Rasul itu sudah datang kepada aku. Ya, jangan sampai kita ingkari Rasul. Misalkan nanti di akhirat nanti ternyata kita masuk neraka yang merah, kita masuk neraka. Di hadapan neraka kita dihadap oleh penjaga pintu neraka. Ditanya, kenapa kau masuk ke sini, ke neraka ini? Apakah tidak pernah ada Rasul kepadamu? Pada saat itu kita menjawab, betul, telah datang Rasul itu. Rasul itu pernah datang kepada kami. Jadi sebelum kejadian itu nyata, sebelum kejadian itu betul-betul kita di hadapan pintu neraka baru ditanya, segera kita kembali ke sini berpikir memang sekarang di mana Rasul itu? Apa tadi pentingnya Rasul? Rasul itu membacakan kepadamu kitab dan hikmah. Rasul itu membacakan Al-Quran kepadamu. Rasul itu menjadikan kamu suci dari dosa. Ya, Rasul itu akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Kalau bukan ini yang menjadi guru kita, ingat kewajiban seorang muslim adalah belajar sejak ayunan sampai kedempahan. Ya, sudah pernah dengar itu ya. Wajib bagi seorang muslim belajar sejak dari ayunan sampai kedempahan. Lalu ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang belajar tidak dengan guru, tidak pakai guru, sesungguhnya dia belajar dengan setan. Ya, sekarang pertanyaannya, siapa guru kita pada waktu masih dalam ayunan? Apakah kita diajari setan? Tidak mungkin. Belajar dari ayunan, berarti sejak dari ayunan kita sudah punya guru. Temukan guru ini, karena guru ini nanti akan mengajarimu sampai ke depan. Atau ada guru yang siap mengantar kita sampai di depan. Ketika datang malaikat bertanya, guru itu yang menjawab? Ada. Temukan guru ini. Guru inilah yang akan mengajarimu Al-Quran. Jadi kita lihat dari mana datangnya Rasul itu ya. Dari mana datangnya Rasul. Jadi kajian kita ini memang penuh dengan ketegangan, penuh dengan apa ya, penuh dengan gangguan, apalagi kalau cara kita seperti ini. Paling 1 jam ini sudah. Jadi yang ada tempat sadar sedang bersandar bisa kasih dulu kakinya kalau terasa sakit, terang-terang. Ya. Karena inilah kita mau kaji firman Allah Al-Quran. Ya, ada satu kekuatan yang bekerja di luar itu. Ada kekuatan yang bekerja ketika kita membaca Al-Quran. Kita tinggalkan dulu tadi Rasul. Kita buka dulu surah 14 ayat 98. Surah 16 ayat 98. Nanti itu ada aplikasi yang gampang mencari ayat. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang tersebut. Ya, kalau membaca Al-Quran, minta tolong kepada Tuhan supaya kita dilindungi dari gangguan setan. Maksudnya apa? Jangan kira kalau kita belajar Al-Quran itu setan terang-terang duduk manis. Tidak. Dia berusaha memalingkan pikiran kita, berusaha menghindarkan kita dari memahami Al-Quran. Karena apa? Karena bahaya kalau kita tahu ini Al-Quran, bahaya bagi setan. Tidak ada niat temannya itu. Nah, dia diturunkan ke dunia ini untuk mencari temannya, mencari kekuatannya di neraka. Kekuatannya itu seperti apa? Bahan bakar dari manusia. Jadi dia berusaha mengganggu kita supaya malas nih, mengantuk, ya. Ada saja pikiran melayang-layang kemana-mana. Nah, ini firman Tuhan yang sebenarnya kunci keselamatan. Kalau selama ini kan ya enak saja, sangat mudah kita baca Alhamdulillah setan lebih baik. Padahal kalau kita mengakai itu Alhamdulillah setan lebih, ya masukkan itu dalam hati ya Allah, lindungi aku ya Allah, lindungi aku ya Allah dari gangguan setan. Ya, jangan sampai aku terperosok kepadanya. Oke, baik. Kembali ke Rasul. Pertanyaannya, dari mana datangnya Rasul? Dari mana datangnya Rasul? Surat ke-9 atau ke-9, surat ke-9 ayat 138. Paling terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ya. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu bahasa Allah. Sungguh, ini sumpah ya. Sungguh telah datang Rasul itu dari dirimu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh Rasul itu telah datang dari dirimu. Jadi begitu kita terpajang dalam ayunan, dia sudah mulai mengajar. Sampai pada suatu ketika jika kembali dikubur masuk di liang lahat, di situ dia tetap mengajar. Terus kenapa selama ini kita tidak pernah belajar sama dia? Karena kita tidak kenal Rasulnya. Kita mengucapkan apa ini? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Tetapi Muhammad yang mana yang dimaksud ini?
Ya, Muhammad bin Abdullah, rupanya itu Muhammad bin Abdullah juga diucapkan kata yang sama. Muhammad bin Abdullah berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kata Muhammad bin Abdullah. Beliau juga berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selamatkan Muhammad. Kenapa bisa diselamatkan Muhammad? Karena dia saat ini sedang terbelenggu dalam dirimu. Bisa? Asas buka-buka rahasia ini. Dia terbelenggu dalam dirimu. Jadi Muhammad yang kita ucapkan dia sebagai Rasul Allah, itu adalah Muhammad yang datang sejak manusia pertama kali diturunkan ke dunia sampai manusia terakhir. Aneh, baru dengar? Bingung kan? Baru dengar, bukan bingung. Lihat sebelum Muhammad datang, ya. Surat ketiga ayat 81. Surat ketiga ayat 81. Ini hurufnya asli, huruf asli. Surat ketiga Ali Imran ayat 81. Nanti dibuat salah menulis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina wa ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum 'ala dhalikum ithri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Artinya dengarkan baik-baik. Terjemahannya. Artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian daripada Nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Ya, jadi sebelum nabi-nabi diutus di alam gaib itu mereka diambil kesaksiannya. Apabila nabi itu sudah turun ke dunia, lalu datang kepadanya kitab dan hikmah, ya. Lalu kemudian datang nabi yang satu ini, rasul yang satu ini, dalam hal ini Muhammad, datang rasul ini, kalian harus beriman kepadanya dan menolongnya. Apakah kalian mengambil perjanjian bersaksi kepada demikian? Mereka menjawab, kami bersaksi. Jadi perjanjian Allah ini bukan perjanjian sia-sia, dalam artian bahwa ketika Nabi itu diutus ke dunia, Nabi Adam misalnya,
itu datang kepadanya Muhammad. Lalu kemudian Adam itu beriman kepada Muhammad dan menolongnya. Begitu pula di masa Ibrahim, ketika Ibrahim datang ke dunia, Muhammad datang kepadanya. Muhammad Ibrahim beriman kepada Muhammad dan menjadi penolong bagi Muhammad. Ketika Musa datang seperti itu juga, Muhammad datang kepadanya. Musa beriman kepada Muhammad dan menjadi penolong bagi Muhammad. Datang Isa, Muhammad datang kepada Isa. Jadi Isa itu menjadi penolong bagi Muhammad dan beriman kepada Muhammad. Jadi seluruhnya ini Nabi mengambil kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ya. Jadi seluruh nabi-nabi syaratnya sama kalau di bahasa Arab kan. Nanti datang di bahasa Arab ini baru dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Adam seandainya Nabi Adam pintar juga bahasa Arab syaratnya begitu juga. Aku bersaksi tidak tersilah Allah dan Muhammad adalah utusannya. Jadi Muhammad itu datang sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir. Dan setiap orang yang beriman akan seharusnya dia menjadi penolong bagi Muhammad. Karena apa? Siapa yang menolong Muhammad sesungguhnya dia menjadi penolong bagi dirinya sendiri. Siapa yang bersalawat kepada Nabi sesungguhnya dia bersalawat untuk dirinya sendiri. Itulah kedatangan Muhammad. Jadi dari awal sosoknya ini nanti dimunculkan secara lahiriah pada masa kelahirannya Muhammad bin Abdullah. Begitu bentuknya. Yang tadinya datang ke Adam, datang ke Ibrahim, datang ke Musa, datang ke Isa. Begini bentuknya. Lahirlah itu Muhammad bin Abdullah. Untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Jadi sejak awal itu pada manusia sudah ada akhlaknya Muhammad yang menjadikan kita ini selalu ingin untuk melakukan kebaikan. Muhammad punya itu yang ada di dalam diri kita. Ya, dia nanti akan menjadi guru kita sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Kalau orang lain, namanya orang lain, Muslim, semua orang belajar. Ya, kalau kita belajar kepada orang yang belajar, tidak akan pernah capai, tidak akan pernah dapat itu hasilnya. Kenapa? Karena dia sendiri masih belajar. Sampai kapan dia belajar? Sampai dia masuk ke liang lahat. Jadi tidak ada yang pantas untuk diangkat jadi guru. Sesama kita hanya bisa bertawasau bil haq, bertawasau bis sabr. Saling berpesan-pesan dalam kebenaran, saling berpesan-pesan dalam kesabaran. Jadi Rasul itu ada pada diri kita. Melalui suatu kajian nanti ke depan kita akan mengenalinya, bagaimana caranya dia dijadikan sebagai guru. Catatan awalnya Allah katakan bahwa untuk bisa menjadikan dia ini sebagai guru, posisikan diri kepada kezaliman dan kebodohan. Terakhir. Surat 62 ayat 2. Artinya
Ialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya. Begitu caranya pancing rasul supaya bisa datang. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Kata ba'atsa itu dibangkitkan. Ada nanti pada hari kiamat yaumul ba'ats, ada kebangkitan. Ya. Dibangkitkan itu artinya dia sudah ada, tapi dia masih tidur. Ya. Dia lagi tertidur. Allah bangkitkan orang yang tidur ini, rasul ini. Dari siapa? Dari orang-orang yang buta huruf, orang-orang yang bodoh. Ya, Allah tidak akan bangkitkan rasulnya bagi orang yang pintar. Paham? Bisa dipahami? Kalau pintar tidak bisa bangkit rasulnya. Yang bisa bangkit rasulnya ini orangnya yang buta huruf, tidak tahu apa-apa. Bodoh-bodoh, kalau saya ini bodoh-bodoh kan? Bisa dipahami? Demikian pula Allah akan mengajarkan orang-orang yang zalim dan bodoh. Kalau pintar Allah tidak akan ajar. Jadi kenapa selama ini kita tidak dibangkitkan rasul kita ini? Karena pintar. Coba kita bodoh, pasti dikasih tahu. Tapi kita seakan-akan sudah tahu dia. Oke, jadi Allah memberi petunjuk kepada siapa? Kepada orang-orang yang tersesat. Kalau merasa tidak tersesat, sangat jauh tidak ada petunjuk, tidak bisa dikasih petunjuk. Ya, kalau kita berada di tempat, merasa berada di tempat yang terang, untuk apa dikeluarkan dari tempat yang gelap? Karena kita sudah merasa. Jadi hindarkan merasa diri pintar, merasa diri tidak sesat, merasa diri beriman. Supaya apa? Supaya dikasih ilmu oleh Allah, supaya dikasih petunjuk oleh Allah, supaya dikasih iman oleh Allah. Jangan bawa diri kita pada posisi yang sudah aman, bahaya. Ya, sebentar kita yang kena, ternyata kita belum kedatangan rasul. Jadi kita datang ke Al-Quran, nanti kita baca Al-Quran, datang dalam keadaan apa ini? Sebodoh-bodoh tak, jangan bawa kepintaran tak baca Al-Quran. Bawa kita tidak tahu ini Tuhan apa maksudnya ini. Marah-marah itu sama Tuhan ya. Apakah ini? Apakah ini? Ya, dikasih petunjuk. Tapi kalau ada ayat, atau bisa bahasa Arabnya ayat atau tidak bisa dikasih petunjuk. Jadi rumusnya rasul bangkit ketika dalam keadaan dialah yang mengajarkan kamu kitab dan hikmah. Hikmah itu ilmu yang dalam tentang Al-Quran, ya, pendalaman tentang Al-Quran. Jadi sudah ada rasul dalam diri kita. Insyaallah melalui kajian Mimha untuk ilmu mengajar hikmah, kita akan menggali keadaan diri kita menurut petunjuk Al-Quran supaya kita bisa kenali rasul itu, ya. Oke, kedepannya siapkan sendiri Al-Quran yang ada terjemahannya. Kalau tidak pakai HP, bawa saja Al-Quran supaya kita bisa baca sama-sama, baca sendiri-sendiri supaya ada hubungan antara hati kita dengan Tuhan, ya. Oke, baik ya. Sekarang tergantung panitia. Ya, semangat untuk belajar, tidak ada kata terlambat, ya. Tidak ada kata terlambat untuk mempelajari firman Allah. Untuk dari saya cukup. Wabillahi taufiq.